Kebangkitan Islam di Inggris. The Muslim majority is getting increasingly strong, and speak to ordinary Brits who will tell you, I just feel like second-class citizen. I don't belong here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Tokoh media Inggris, komentator politik dan pernah menjadi pengusaha, Katie Hopkins tidak asing dengan kontroversi. Selain menjadi magnet kontroversi, sepertinya dia bisa mengaturnya untuk menyudutkan mereka di setiap kesempatan. Kebangkitan dan penyebaran Islam di Inggris akan menjadi salah satu faktor pemicunya yang paling besar. Dia melakukannya di setiap kesempatan, terus-menerus menyerang setiap berita, tren, ataupun insiden untuk menyerang Islam dan Muslim di Inggris secara verbal, menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam dan imigran dengan kecintaannya yang samar-samar pada pelestarian kulit putih untuk mencegah erosi mayoritas kulit putih dan budaya di negara tersebut. Apa yang gagal dia sadari atau pilih untuk diabaikan adalah fakta bahwa warga kulit putih Inggris juga merupakan bagian dari populasi Muslim. Islam telah berkembang secara bertahap di Inggris selama beberapa dekade. Namun, telah terjadi pertumbuhan yang signifikan selama dekade terakhir. Sensus tahun 2022 menunjukkan bahwa Islam telah tumbuh sekitar 44% selama 10 tahun terakhir. Ibu kotanya, London, mengalami pertumbuhan paling pesat, menjadi sekitar 1,4 juta populasi Muslim di negara tersebut, meningkat dari 4,9% menjadi 6,5% atau sekitar 3,9 juta dari total populasi Inggris dan Wales. Setelah London, populasi Muslim yang signifikan ditemukan di Birmingham, Luton, Bradford, Leicester, dan daerah pedalaman lainnya. Sementara 3,9 juta penduduk Islam mungkin bisa tercapai mayoritas imigran atau keturunan imigran. Sebagian besar adalah orang kulit putih yang telah masuk agama dengan pertumbuhan tercepat di Inggris. Pertumbuhan Islam juga terlihat jelas di bidang lain. Itulah tren nama paling umum di Inggris. Data yang dirilis menunjukkan bahwa Muhammad adalah nama paling umum di Inggris untuk anak laki-laki yang baru lahir. Number 10, Arthur. 9, Oscar. Ethan, George, Oliver, Leo, Theo, Jack, Noah, and the most popular name in the UK in the last 12 months is Muhammad. Meningkatnya lonjakan umat Islam di London khususnya lebih terlihat seperti yang dinyatakan sebelumnya. Lebih dari separuh siswa baru yang diterima ke dalam sistem sekolah adalah umat Islam. Dan pusat sholat Islam telah didirikan di Trocadero, salah satu pusat bersejarah di London. Dan wali kota London saat ini, Sadiq Khan, adalah seorang Muslim. Di antara banyak hal lainnya, Katie Hopkins tentu saja memiliki sikap negatif terhadap kami dan telah dikelola secara konsisten untuk menunjukkan ini melalui kata-katanya, tindakan, dan posting di media sosial. Meskipun reputasinya anti-Islam, meskipun dia mengaku dia tidak bermaksud melecehkan generasi muda Muslim, namun dia mendapat kesempatan ketika dia melihat mereka ini dan masih banyak lagi kejadian lainnya. Dia terus-menerus menyerang Islam, bahkan pergi ke tempat lain sama saja dengan menganggap peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak berhubungan
kepada populasi Islam di Inggris dan wilayah Eropa lainnya. Aktivitas orang-orang seperti Hopkins dan orang lain yang memiliki watak yang sama terhadap Islam tidak terpengaruh arah positif yang dinikmati agama saat ini, malah membuat mereka semakin reaksioner. Ini menjadi lebih buruk oleh menurunnya populasi Kristen di negara tersebut. Inggris awalnya bangga menjadi negara Kristen, namun telah mengalami penurunan dalam jumlah umat Kristen secara konsisten selama beberapa dekade. Selama dekade terakhir 2011 sampai 2021, Inggris mengalami penurunan sebesar 13% dalam populasi Kristennya dari 59% pada tahun 2011 menjadi 46% pada tahun 2021. Secara efektif menghilangkan umat Kristen dari mayoritas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah terbentuknya negara seperti yang dikenal saat ini. Penurunan ini terlihat di beberapa daerah, namun salah satu hal yang paling mencolok adalah penurunan jumlahnya dari pengunjung gereja dan banyak gereja besar di negara ini. Hal ini telah menyebabkan penutupan beberapa gereja karena kehadiran yang rendah atau tidak ada jemaat. Untuk menggosok penghinaan pada lukanya, beberapa gereja yang tutup telah diakuisisi dan diubah menjadi masjid. Kepada Katie Hopkins dan orang lain yang berbagi pandangannya, meskipun mereka mungkin takut untuk bergaul dengannya di depan umum, poin sebelumnya mungkin tampak menjadi alasan yang bisa dibenarkan membenci Islam, padahal sebenarnya tidak. Islam mungkin dibawa oleh para imigran ke negara tersebut, namun terdapat lonjakan besar warga kulit putih di Inggris kembali ke Islam, dan mereka merupakan mayoritas populasi Muslim di pinggiran kota dan desa-desa. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.